Langit malam di Istanbul menyala oleh sorotan lampu stadion yang memantulkan ribuan sorak-sorai penonton dari berbagai penjuru dunia. Di tengah gegap gempita itu, Megawati Hanestri Pertiwi berdiri di pinggir lapangan, menatap kosong ke arah tribun. Ini adalah debutnya dalam turnamen voli paling prestisius yang pernah diikutinya. Di seberangnya, berdiri raksasa-raksasa dunia voli, pemain bertubuh tinggi menjulang, berpengalaman di liga-liga Eropa dan Amerika. Sementara ia datang membawa harapan dari negeri yang selama ini hanya jadi penonton. Pelatih tim Indonesia menghampirinya, menepuk punggungnya dengan penuh kepercayaan. "Kamu di sini bukan untuk jadi pelengkap, Mega, tapi untuk jadi pusat perhatian," katanya pelan namun tegas. Kalimat itu mengendap dalam dada Megawati, seolah membuka pintu semangat yang nyaris terkunci oleh tekanan. Ia menatap ke arah papan skor, laga pertama akan segera dimulai melawan salah satu kekuatan besar Eropa. Sebuah awal yang tidak main-main. Di bangku lawan, Zehra Gunes duduk dengan tenang, menyilangkan kaki, memperhatikan pemanasan pemain Indonesia. Matanya menatap tajam Megawati, namun dengan nada meremehkan. "Anak muda dari Asia Tenggara. Kita lihat saja seberapa lama dia bisa bertahan," bisiknya kepada rekan setimnya. Baginya, turnamen ini adalah ajang memperkuat reputasi, bukan untuk memberi panggung pada pendatang baru yang belum teruji. Namun Megawati bukan datang tanpa luka. Di balik senyumnya, ia membawa ratusan jam latihan di bawah terik matahari, cibiran netizen, tekanan federasi, bahkan keraguan dari bangsanya sendiri. Ia pernah hampir mundur dari dunia voli karena cedera lutut yang parah 2 tahun lalu. Tapi malam itu, ia memutuskan bahwa dunia harus tahu, Indonesia tidak datang untuk menjadi penonton lagi. Tiap kali ia melangkah ke dalam lapangan, langkahnya berat tapi pasti. Bola pertama dilambungkan, dan pertandingan pun dimulai. Dalam satu rally panjang, Megawati menyambut bola liar, melompat tinggi, dan menghantamkan spike keras yang membuat lawan terpaku. Penonton berdiri, kamera menyorot, komentator terdiam sejenak sebelum berteriak, "Siapa itu?" Zehra, yang berada di depan net saat itu, hanya mampu mengangkat alis. Untuk pertama kalinya malam itu, ia tidak yakin. Tidak yakin apakah ia sedang menghadapi pemain debutan, atau legenda yang baru saja lahir. Megawati tak menunjukkan selebrasi berlebihan, hanya mengatupkan tangan ke dada, dan menatap ke arah bendera merah putih di pinggir lapangan. Ia tahu, ini baru permulaan. Dan di atas semua sorotan itu, dunia mulai berbisik pelan, "Megawati, siapa dia sebenarnya?" Sebuah nama yang asing namun mulai menggema di antara nama-nama besar dunia voli. Dari timur, seorang bintang sedang menyala, dan babak baru dalam sejarah voli internasional tengah dimulai malam itu. Sorakan penonton masih bergema saat peluit panjang menandai akhir set pertama. Indonesia mengejutkan banyak pihak dengan permainan ngotot dan tak terduga, dan di pusat badai itu, berdiri Megawati, dengan mata tajam dan napas teratur meski tubuhnya mulai dibanjiri keringat. Di sisi lain lapangan, Zehra Gunes berdiri dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ia tidak berbicara sepatah kata pun saat berjalan ke bench. Tapi diamnya bukan ketenangan, itu adalah badai yang menunggu meledak. Saat jeda, kamera mencuri gambar Zehra yang memperhatikan ulang tayangan spike Megawati di layar besar stadion. Tatapannya dalam, nyaris seperti rasa tersinggung. Bukan karena kalah satu set, itu biasa dalam voli, tapi karena dirinya, pemain kelas dunia, baru saja ditembus oleh pemain yang namanya bahkan belum masuk daftar unggulan. Kebetulan, bisiknya lirih, seolah sedang meyakinkan diri sendiri. Namun bagi Megawati, pertemuan itu terasa seperti mimpi yang berjalan di ujung jurang. Ia tahu siapa itu Zehra Gunes. Idolanya, simbol kekuatan wanita Turki, dan dinding besi yang sering ia tonton lewat layar kecil sejak remaja. Kini, ia baru saja memukul bola melewati blok sang idola. Tapi tidak ada waktu untuk larut dalam euforia. Pelatih sudah memanggil. Strategi baru disiapkan.
Megawati hanya mengangguk pelan, menahan degup jantung yang masih liar. Pertandingan kembali dimulai. Kali ini, Zehra bermain lebih agresif. Bloknya lebih rapat, gerakannya lebih cepat, tatapannya menusuk tajam ke arah Megawati tiap kali bola mengarah padanya. "Coba lewati aku lagi," katanya dalam hati. Megawati merasakannya, udara di depan net kini lebih berat, lebih dingin. Set kedua berubah jadi ajang duel tak resmi antara dua generasi, dua benua, dua kisah hidup yang berbeda. Megawati mencoba tetap tenang, tapi ia tahu, Zehra bukan lawan sembarangan. Beberapa kali spike-nya mulai terbaca, bahkan 2 kali berhasil diblok langsung oleh Zehra. Sorak pendukung Turki menggema, menggetarkan lantai stadion. Namun Megawati tidak runtuh. Ia hanya menggigit bibir bawah, menahan sakit di lengan yang memar karena blok keras itu. Ia tahu, ujian yang sesungguhnya baru dimulai. Set kedua berakhir dengan kemenangan Turki. Skor kini imbang. Zahra tidak merayakan secara berlebihan. Ia hanya menatap Megawati yang berjalan pelan ke pinggir lapangan. Dalam sorot mata mereka berdua, tak ada permusuhan, hanya pengakuan yang belum diucap. Megawati menatap ke arah Zehra sejenak. Ia mengangguk pelan. Zehra membalas, tapi masih dengan wajah datar. Hubungan mereka baru saja dimulai, bukan sebagai kawan, tapi juga belum sepenuhnya musuh. Di luar lapangan, dunia mulai terbelah dua, mereka yang mulai mengidolakan Megawati karena keberaniannya, dan mereka yang tetap percaya Zehra adalah dinding tak tergantikan. Tapi satu hal pasti, semua orang kini menunggu, siapa yang akan runtuh lebih dulu. Dan siapa yang akan jadi legenda di akhir turnamen ini. Pertandingan memasuki set ketiga. Suasana berubah menjadi lebih tegang, bukan hanya bagi dua tim di lapangan, tapi juga bagi seluruh penonton yang mulai menyadari ada cerita lebih besar di balik duel ini. Bukan sekadar Indonesia melawan Turki, tapi tentang seorang pemain muda yang menantang takdir, dan seorang ratu lapangan yang mempertahankan tahtanya. Megawati duduk dengan handuk menutupi kepala, berusaha menyembunyikan rasa sakit di bahu kanannya, hasil dari 2 kali blok keras Zehra Gunes. Tapi dia tidak meminta diganti. "Aku belum selesai," gumamnya pelan. Pelatih tim Indonesia menatapnya tajam. "Kau masih kuat." Megawati mengangkat wajahnya, matanya merah karena menahan perih tapi tak setetes pun air mata tumpah. "Saya masih di sini, coach." Jawaban itu cukup. Pelatih mengangguk dan memberinya sinyal untuk bersiap kembali. Di bangku seberang, Zehra mulai menunjukkan gelagat tidak biasa. Ia terus melirik ke arah Megawati, bukan dengan amarah, melainkan rasa penasaran yang semakin dalam. Set ketiga berjalan lebih cepat. Tempo pertandingan naik drastis. Kedua tim saling tukar serangan dan pertahanan dalam rally-rally panjang yang melelahkan. Tapi momen paling membekas datang saat skor menunjukkan 22-22. Megawati menerima bola set dari Farah, melompat lebih tinggi dari biasanya, dan menghantamkan bola dengan kekuatan penuh tepat ke zona tengah di hadapan Zehra. Dunia seakan melambat dalam hitungan detik itu. Zehra melompat, tangannya sudah siap memblok. Ia yakin arah bola akan menabrak telapak tangannya seperti sebelumnya. Tapi tidak, di detik terakhir, Megawati memutar pergelangan tangannya sedikit, mengarahkan bola ke sisi dalam yang kosong, membelah celah sempit antara Zehra dan rekannya. Bola jatuh bersih, tak tersentuh. Skor berubah. Stadion meledak. Zehra masih berdiri di udara saat bola sudah menyentuh lantai. Matanya membelalak, bukan karena gagal memblok, tapi karena merasa tertipu oleh intuisi seorang pemain yang jauh lebih muda darinya. Saat kakinya mendarat kembali ke lantai, ia tak berkata apapun. Ia hanya menatap Megawati yang kini berdiri tegak di belakang garis serang, napas terengah tapi wajahnya dipenuhi keberanian yang liar. Momen itu menjadi titik balik dalam benak Zehra. Untuk pertama kalinya, ia tidak melihat Megawati sebagai pendatang atau keberuntungan dari negara kecil. Ada teknik, ada naluri, dan ada keinginan untuk mengalahkan siapapun, termasuk dirinya. Zehra merasa terguncang,
Tapi tidak dengan kemarahan, melainkan kekaguman yang menyusup perlahan tanpa bisa dicegah. Dalam hati kecilnya, ia mulai mengakui, walau belum siap untuk menyatakannya. Set ketiga dimenangkan Indonesia. Sorak-sorai mengguncang arena. Megawati berjalan kembali ke bench, tubuhnya nyaris roboh tapi semangatnya tak padam. Di kejauhan, Zehra duduk diam, membuka botol air tapi tak sempat meminumnya. Matanya masih menatap ke arah Megawati. Dalam bisikan hatinya yang paling jujur, satu kalimat mulai muncul, mungkin, aku sedang menyaksikan lahirnya sang pewaris. Kekalahan di set ketiga membuat ruang ganti tim Turki berubah menjadi tempat yang sunyi tapi menegangkan. Para pemain hanya saling pandang tanpa kata, sementara pelatih bicara dengan nada pelan namun tegas. Di sudut ruangan, Zehra Gunes duduk menyandarkan kepala ke dinding, masih belum bisa mengalihkan pikirannya dari satu nama, Megawati. Dalam diamnya, ia memutar kembali tayangan Spike yang tadi menembus bloknya. Ia merasa seperti dihantam bukan hanya oleh bola, tapi oleh sesuatu yang jauh lebih dalam, rasa terancam. Di ruang ganti Indonesia, suasana pun tak sepenuhnya euforia. Meski mereka menang 2 set, tubuh para pemain sudah mulai kelelahan. Megawati dipijat cepat oleh fisioterapis, bahunya mulai bengkak. Tapi ia menolak diganti. Saya belum selesai, katanya sekali lagi, seperti mantra yang terus ia ulang di setiap jeda pertandingan. Beberapa pemain mulai memandangnya bukan hanya sebagai rekan, tapi sebagai poros semangat tim. Ia telah melampaui posisinya sebagai penyerang, ia kini simbol perlawanan. Sementara itu, gosip mulai beredar di lorong-lorong stadion. Wartawan, pelatih, dan bahkan pemain dari negara lain mulai bertanya, siapa sebenarnya pemain Indonesia nomor 12 itu? Beberapa menyebutnya, fenomena timur. Yang lain mengatakan, dia bukan hanya kuat, dia membaca permainan seperti veteran. Dan tak butuh waktu lama, satu video slow motion saat Megawati mengecoh blok Zehra viral di media sosial. Komentar pun bermunculan, Zehra finally made her match. Zehra tahu soal video itu. Seorang rekan setim yang iseng memperlihatkannya sambil tertawa kecil. Gawat juga ya pemain Indonesia itu, katanya setengah bercanda. Zehra hanya mengangguk pelan, tapi dalam hatinya, ia merasa perih. Bukan karena rasa malu, tapi karena egonya terusik. Selama ini ia berdiri di puncak, tapi kini, seseorang dari tempat yang tak pernah ia anggap sebagai ancaman, berhasil menggoyahkan tahtanya. Namun di balik rasa itu, perlahan tumbuh rasa kagum yang enggan diakui. Zehra diam-diam membuka akun media sosial Megawati, melihat unggahan-unggahan lamanya. Foto-foto dari Liga Lokal Indonesia, caption penuh harapan, dan komentar dukungan dari rakyatnya. Ia membaca salah satunya, kami percaya padamu, Mega. Bawa nama Indonesia lebih tinggi. Entah mengapa, dadanya terasa sesak membaca itu. Dia membawa beban yang tak terlihat, gumam Zehra. Kembali ke lapangan, waktu istirahat hampir usai. Megawati berdiri perlahan, menahan nyeri dengan ekspresi biasa. Seorang rekannya berkata, kalau kamu butuh diganti, bilang aja. Tapi Megawati hanya tersenyum. Belum waktunya turun, ucapnya. Ia tahu, pertandingan ini bukan sekadar soal menang atau kalah. Ini tentang suara-suara di belakang yang dulu meremehkan, tentang harapan ibu dan rakyat di rumah, dan tentang Zehra, sosok yang dulu ia idolakan, yang kini jadi cermin untuk membuktikan siapa dirinya. Dan ketika kedua tim kembali memasuki lapangan, semua terasa berbeda. Penonton kini bukan hanya menonton pertandingan, mereka menyaksikan kisah. Dua wanita, dua kekuatan dari dunia yang berbeda, bertemu bukan sekadar untuk bertarung, tapi untuk saling membuka mata, bahwa legenda tidak hanya dilahirkan dari gelar, tapi dari rasa hormat yang tumbuh di tengah pertarungan. Set keempat dimulai dengan tempo yang jauh lebih sengit. Indonesia hanya butuh 1 set lagi untuk menutup pertandingan, sementara Turki bertarung mati-matian untuk memaksakan rubber set. Sorakan penonton kini terasa berbeda, bukan lagi hanya mendukung tim,
tapi terpaku pada satu duel emosional, Zehra Gunes melawan Megawati Hangestri. Setiap pertemuan mereka di net membuat stadion menahan napas, seolah seluruh dunia menunggu siapa yang akan jatuh lebih dulu. Di awal set, Megawati tampak limbung. Bahunya makin parah, gerakannya melambat. Beberapa spike-nya mulai terbaca, dan Turki memanfaatkan celah itu. Zehra yang biasanya tenang, kini tampak memburu Megawati dengan semangat membara. Tapi anehnya, bukan lagi karena gengsi, melainkan rasa hormat. Setiap blok yang ia lakukan bukan untuk mempermalukan, tapi sebagai cara menghargai seorang lawan yang sedang bertarung melawan batas tubuhnya sendiri. Puncaknya terjadi di pertengahan set, saat Megawati jatuh terduduk usai melakukan spike dan tidak langsung bangkit. Stadion terdiam, wasit meniup peluit, fisioterapis berlari ke dalam. Para pemain Indonesia berkumpul, khawatir. Tapi sebelum tim medis benar-benar sempat menilai kondisinya, Megawati mengangkat tangannya. "Saya masih bisa berdiri," katanya lirih. Dengan susah payah, ia bangkit, dan saat itu, seluruh stadion memberi tepuk tangan, termasuk pemain-pemain Turki. Zehra menatap momen itu tanpa bisa berkata apa-apa. Dadanya bergetar, seperti melihat pantulan masa mudanya sendiri, saat ia pertama kali masuk timnas, melawan ragu dan sakit yang sama. Ia berdiri di net, tak berkedip melihat Megawati yang berdiri kembali. Dalam hatinya, ada rasa yang sulit dijelaskan, kagum, terharu, juga sebuah dorongan untuk menjaga semangat itu tetap hidup. Ia berbalik ke rekan setimnya dan berkata, "Kita harus main sebaik mungkin. Kalau kita menang, biar itu karena kita layak, bukan karena dia tumbang." Permainan pun berlanjut. Set keempat akhirnya dimenangkan Turki dengan selisih tipis. Tapi bukan hasil yang jadi pembicaraan utama, melainkan keberanian Megawati yang bertahan hingga akhir set dengan tubuh yang sudah nyaris habis. Kamera menangkap momen saat Zehra menghampirinya setelah peluit panjang. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan dalam dan tepukan ringan di bahu yang nyeri itu. Sebuah gestur kecil, tapi dalam dunia olahraga, itu adalah bentuk penghormatan tertinggi dari satu rival ke rival lainnya. Di lorong menuju ruang ganti, seorang wartawan Turki mencoba mewawancarai Zehra. "Apa komentar Anda soal permainan Megawati?" Zehra menatap kamera dan berkata pelan tapi penuh makna, "Dia membuatku ingat kenapa aku jatuh cinta pada voli. Dan hari ini, aku bukan hanya melawan pemain hebat, aku melihat seorang legenda sedang dilahirkan." Kata-kata itu langsung jadi kutipan utama media internasional keesokan harinya. Malam itu, Megawati duduk di ruang pemulihan dengan kompres es di bahunya, menatap layar ponsel yang penuh notifikasi. Tapi satu unggahan membuatnya tercekat, foto Zehra yang mengunggah momen mereka di net, dengan caption singkat, "Respect isn't." Sidit, Megawati menutup ponselnya perlahan. Ia tak berkata apa-apa, tapi dari matanya, mengalir satu air mata diam-diam, bukan karena sakit, tapi karena tahu, perjuangannya telah menyentuh hati seorang yang dulu hanya ia lihat dari layar. Kini mereka berdiri sejajar. Langit malam di kota tuan rumah berubah menjadi medan cahaya, kamera, siaran langsung, dan ribuan pasang mata tertuju pada satu panggung, partai final turnamen internasional. Indonesia menantang tim unggulan Eropa lainnya. Turki gugur di semifinal dengan perjuangan hebat, namun perhatian publik tidak sepenuhnya berpindah. Sebagian masih terus menyoroti satu nama yang kini menyedot simpati dan kekaguman lintas negara, Megawati Hangestri Pertiwi. Dan malam itu, semua mata dunia menanti, apakah luka di bahunya akan menjadi akhir, atau justru awal dari sebuah mahakarya. Zehra Gunes menonton dari bangku VIP, mengenakan jaket tim nasionalnya dan topi hitam. Ia menolak pulang ke negaranya sebelum menonton pertandingan ini secara langsung. "Aku ingin melihat bagaimana akhir cerita ini," katanya pada seorang reporter. Wajahnya serius, tak banyak bicara, namun tatapannya terpaku pada sosok yang sedang melakukan pemanasan dengan pelindung bahu di sisi kanan, Megawati, sang pemain yang kini memikul harapan satu bangsa dan rasa penasaran dunia.
Pertandingan dimulai dengan tempo brutal. Lawan Indonesia tampil agresif, mencoba meredam semangat Megawati sejak awal. Tapi Megawati bukan lagi pemain yang datang dengan wajah gugup seperti di pertandingan pertama. Kali ini, ia bermain dengan mata setenang samudera, tak banyak selebrasi, tak banyak sorak, hanya pukulan demi pukulan yang nyaris selalu tepat sasaran. Bahkan komentator internasional berkata, dia bermain seperti seseorang yang tahu ini mungkin pertandingan terakhirnya dalam turnamen ini, dan dia ingin meninggalkan jejak. Set pertama diraih Indonesia dengan dramatis. Set kedua dibalas lawan. Tapi set ketiga, itulah momen yang membuat sejarah mencatat satu titik balik. Dengan skor 24-24, Indonesia unggul satu set, dan semua orang menahan napas. Set poin diberikan pada Megawati. Setiap kamera mengarah padanya. Ia mundur perlahan ke garis servis. Jantungnya berdetak kacau, tapi tangannya tenang. Ia menarik napas, mengangkat bola, dan servis keras meluncur menukik, menyentuh net, lalu jatuh tepat di tengah kekosongan zona lawan. Stadion meledak, bangku penonton berdiri, tangis tumpah. Megawati jatuh berlutut di lantai, tubuhnya bergetar antara nyeri dan kelegaan. Tim Indonesia mengerubungi dirinya, pelatih menitikkan air mata, dan bahkan kru siaran langsung kehilangan kata-kata untuk mendeskripsikan apa yang baru saja terjadi. Tapi di antara semua itu, kamera menangkap satu momen yang paling jujur. Zehra berdiri dari kursinya, menepuk tangan, matanya berkaca-kaca. Ia tak peduli pada kamera. Ia hanya tahu, ia baru saja menyaksikan keajaiban manusia di tengah keterbatasannya. Di lorong menuju podium juara, Megawati berjalan terlatih. Bahunya tak bisa digerakkan sempurna. Namun saat penghargaan diumumkan, seluruh stadion terdiam. Most Valuable Player, Megawati Hangestri Pertiwi, Indonesia. Tidak ada yang protes, tidak ada yang heran. Semua tahu, malam ini bukan hanya tentang poin dan statistik. Ini tentang jiwa, tentang tekad yang menolak mati, dan tentang seorang perempuan dari negeri yang tak pernah diunggulkan, yang kini berdiri di puncak dunia. Di belakang panggung, saat Megawati turun dari podium dengan medali di leher dan air mata belum juga kering, Zehra menghampirinya. Tidak dengan kata-kata, tapi dengan pelukan panjang yang membuat suasana hening sesaat. Di telinga Megawati, Zehra berbisik, "Terima kasih telah mengingatkan kami apa artinya berjuang." Megawati tidak menjawab, ia hanya menutup matanya, dan untuk pertama kalinya, merasa bahwa perjuangannya benar-benar sampai di hati lawan. Dan, itulah kemenangan yang sebenarnya. Keesokan paginya, dunia terbangun dengan satu nama yang menempati posisi teratas di trending global, Megawati Hangestri Pertiwi. Dari Tokyo, London, hingga New York, media-media besar memuat headline yang sama, pemain dari Asia Tenggara guncang dunia voli, MVP tak terduga, tapi pantas, dan bahkan CNN Internasional menjulukinya The Iron Lotus from Indonesia. Semua mata kini benar-benar tertuju padanya, bukan sebagai kejutan semata, tapi sebagai simbol kekuatan yang lahir dari ketidakpercayaan orang lain. Di Indonesia, jalan-jalan ramai dengan spanduk dan baliho dadakan bertuliskan, "Terima kasih, Mega." Dan, "Kebanggaan Nusantara." Anak-anak sekolah membawa nama Megawati dalam mimpi-mimpi mereka yang baru. Keluarganya di kampung halaman menonton ulang pertandingan semalam dengan air mata haru, sementara ibunya sujud syukur berulang kali di ruang tamu sederhana. Negeri yang dulu tak pernah disebut di panggung voli dunia, kini menjadi rumah bagi MVP dunia. Di sisi lain, wawancara Zehra Gunes mulai viral. Dalam klip yang menyebar luas, ia menyampaikan pernyataan yang mengguncang dunia olahraga, "Saya tidak kalah dari Indonesia. Saya diberi kehormatan untuk bermain bersama seseorang yang mengingatkan saya akan arti keberanian." Pernyataan itu ditanggapi dengan tepuk tangan, pujian, dan rasa hormat dari berbagai kalangan, dan membuat hubungan antara Megawati dan Zehra kini bukan sekadar cerita persaingan, tapi kisah persahabatan antar dua jiwa pejuang. Namun di balik itu semua, Megawati tetap Megawati.
Ia menolak semua undangan wawancara besar di hari pertamanya kembali ke hotel. Ia memilih duduk sendiri di balkon kamar, mengenakan hoodie lusuh dan melihat langit malam. Di tangannya, tergeletak medali MVP yang masih dingin. Bukan karena dia tak bahagia, tapi karena ia tahu, gelar itu bukan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang lebih berat, membuktikan bahwa ini bukan sekadar kebetulan. Manajernya datang membawakan ponsel dengan panggilan dari Presiden Federasi Voli Dunia. Megawati menolaknya dengan sopan. "Nanti saja," katanya pelan. Saat ditanya kenapa, jawabannya sederhana, "Saya belum siap bicara untuk dunia. Saya ingin bicara dulu pada diri saya sendiri." Dan malam itu, dalam kesendirian yang sepi, ia menuliskan satu kalimat dalam buku catatannya, "Jika kamu tak diperhitungkan sejak awal, maka kejayaanmu akan mengguncang lebih keras dari yang lain." Berbagai pemain dunia mulai menyebut namanya di media sosial. Beberapa mengunggah highlightnya, yang lain mengunggah foto bersama. Tapi yang paling menggemparkan adalah ketika legenda voli wanita dunia, seorang mantan MVP Olimpiade, menulis, "Saya telah menyaksikan banyak bintang lahir. Tapi malam kemarin, saya melihat sebuah matahari. Dunia kini bukan hanya mengenal nama Megawati, dunia mulai menaruh harapan pada dirinya." Dan di tengah gemuruh itu, Zehra mengirim pesan pribadi lewat aplikasi chat yang hanya diketahui kalangan terbatas. Pesannya hanya 3 kata, "Kau pantas itu." Megawati membaca pesan itu berulang kali sebelum akhirnya menjawab dengan satu kata saja, "Terima kasih." Karena di balik semua medali, sorak-sorai, dan pujian, tak ada hal yang lebih indah dari pengakuan yang datang dari orang yang paling dia hormati. Hari penutupan turnamen digelar dengan megah di stadion utama, sebuah perayaan para legenda dan calon legenda yang telah mempersembahkan pertarungan terbaik mereka. Delegasi dari berbagai negara duduk rapi, mengenakan setelan formal, sementara para pemain mengenakan seragam kebanggaan mereka untuk terakhir kalinya sebelum kembali ke tanah air masing-masing. Megawati duduk di barisan depan bersama tim Indonesia, mengenakan medali MVP di lehernya, tetapi wajahnya tampak lebih tenang dibanding hari sebelumnya. Di sisi lain aula, Zehra Gunes hadir tanpa pengawalan, menolak bangku VIP, dan memilih duduk di tribun terbuka bersama penonton biasa. Ia tidak datang sebagai pemain hari itu, tapi sebagai saksi perubahan zaman. Acara berlangsung meriah. Lagu-lagu kebangsaan diputar, sorot lampu berputar menyinari panggung kemenangan, dan highlight pertandingan diputar di layar besar. Ketika video memperlihatkan momen-momen spike, blok, dan servis dari Megawati, terutama saat ia menembus blok Zehra, sorakan penonton tak terbendung. Tapi tidak ada yang menyangka apa yang terjadi setelah itu. Kamera tiba-tiba menyorot Zehra berdiri, perlahan, dan menepuk tangan. Bukan 2 atau 3 tepuk. Ia bertepuk tangan panjang, tegas, penuh rasa hormat. Tepuk tangan itu menggema. Awalnya hanya 1-2 yang ikut. Tapi dalam waktu beberapa detik, seluruh tribun bangkit dan ikut berdiri. Standing ovation yang sebelumnya hanya terjadi untuk juara dunia, kini diberikan untuk seorang MVP dari negeri yang tak pernah diprediksi siapapun. Megawati terpaku di tempat duduknya. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia melihat ke arah tribun, dan menemukan Zehra berdiri di tengah kerumunan, menatap langsung ke arahnya sambil tersenyum tipis. Pelatih Indonesia menepuk pundaknya pelan. "Itu bukan tepuk tangan biasa, Mega. Itu pengakuan." Dan pengakuan dari Zehra, lebih dari sekadar penghargaan. Megawati tak menjawab. Ia hanya menggenggam medali di lehernya lebih erat. Bukan karena logamnya berharga, tapi karena di balik benda kecil itu, tertanam sejarah yang tak bisa dibeli, bahwa dirinya telah mengguncang batas, mengubah peta kekuatan, dan merobohkan dinding keraguan yang selama ini membatasi mimpinya. Di konferensi pers penutup, seorang wartawan asing bertanya pada Zehra, "Anda terlihat sangat menghormati Megawati. Apa yang membuat Anda berdiri lebih dulu dari yang lain?" Zehra hanya tersenyum dan menjawab, "Karena saya tahu apa rasanya berjuang dengan luka.
Dan saya tahu seperti apa bentuk keberanian. Saya melihatnya di dirinya. Kalimat itu jadi kutipan utama seluruh media keesokan harinya. Tak ada lagi keraguan. Megawati telah menembus hati para legenda. Sementara Megawati, di malam terakhirnya sebelum pulang, duduk sendiri di balkon hotel dengan hoodie yang sama. Kali ini ia tersenyum sambil memegang ponselnya. Di layar, ada video tepuk tangan Zehra yang diunggah oleh salah satu stasiun TV. Komentarnya hanya singkat, tepuk tangan itu adalah alasan kenapa aku tak pernah menyerah. Ribuan komentar masuk, tapi hanya satu notifikasi yang membuatnya berhenti sejenak. Zehra mengirimkan emoji tepuk tangan disertai kalimat, akhirnya, dunia melihatmu. Tapi aku sudah lebih dulu. Dan malam itu, jauh dari rumah, jauh dari tanah kelahirannya, Megawati sadar satu hal, dia tidak lagi hanya mewakili Indonesia. Kini, dia mewakili mimpi semua orang yang pernah diragukan, dan untuk itu, dia berjanji, perjalanannya baru saja dimulai. Beberapa hari setelah turnamen selesai, Turki kembali disibukkan oleh jadwal wawancara, liputan media, dan pertemuan federasi. Salah satu momen yang paling ditunggu adalah penampilan Zehra Güneş di program talk show olahraga paling bergengsi di negaranya, Arena Shohreti. Acara itu disiarkan secara langsung ke seluruh negeri dan bahkan diterjemahkan secara simultan ke beberapa bahasa. Para penggemar duduk di depan televisi, menanti komentar sang bintang tentang performa tim dan tentang Megawati. Di studio, suasananya senyap saat pembawa acara mengarahkan pertanyaan yang paling tajam, Zehra, semua orang melihat Anda berdiri dan memberikan standing ovation kepada pemain Indonesia itu. Tapi Anda belum pernah menjelaskan apa yang sebenarnya Anda rasakan malam itu. Zehra tidak langsung menjawab. Ia menarik napas panjang, matanya tertunduk sejenak. Kemudian, ia menatap lurus ke kamera dan berkata, itu bukan keputusan dadakan. Itu hasil dari pengakuan yang tumbuh perlahan dalam dada saya, sejak set pertama pertandingan kami. Ia melanjutkan, suaranya bergetar namun tetap jernih. Saya telah menghadapi banyak pemain hebat, tapi sangat jarang saya melihat seorang pemain bertarung bukan hanya dengan teknik, tapi dengan jiwanya. Megawati datang bukan dengan kebesaran nama. Dia datang dengan luka, keberanian, dan semangat yang tak bisa dibeli. Dan itu, bagi saya, lebih besar dari sekadar gelar. Para penonton di studio terdiam. Presenter pun tidak menyela, membiarkan kata-kata Zehra mengalir tanpa gangguan. Zehra menyentuh dadanya perlahan, menahan emosi. Saat saya melihatnya jatuh, bangkit, dan tetap bermain, saya melihat diri saya dulu, ketika saya juga pernah diragukan. Tapi yang membedakan Megawati adalah, dia tidak hanya bertahan, dia mengalahkan kita semua, termasuk ketakutan dalam dirinya sendiri. Itu adalah kemenangan sejati. Tepuk tangan pecah di studio. Banyak yang meneteskan air mata, termasuk kameramen yang tak bisa menahan haru. Pernyataan itu langsung viral. Dalam hitungan menit, cuplikan wawancara itu menyebar ke berbagai platform sosial media dunia. Tagar-tagar respect for Megawati dan tagar Zehra Speakstrut trending bersamaan. Di Indonesia, rakyat menyambut dengan rasa bangga yang membuncah. Banyak yang mengaku tak bisa menonton wawancara itu tanpa menangis. Bahkan para atlet muda mengunggah reaksi mereka, terinspirasi oleh pengakuan yang jujur dan tulus itu. Di tengah semua itu, Megawati menerima video wawancara itu dari staf federasi. Ia menontonnya dalam diam, duduk di kursi kayu di teras rumah ibunya di kampung. Tidak ada kamera, tidak ada sorakan, hanya suara jangkrik dan desiran angin. Saat Zehra menyebut namanya dengan penuh hormat, Megawati menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Sang ibu hanya memegang tangannya dan berkata, kamu menang lebih dari yang kamu bayangkan, nak. Dan malam itu, dunia olahraga mencatat sesuatu yang lebih dari sekadar hasil turnamen. Untuk pertama kalinya, seorang legenda secara terbuka mengakui lahirnya pewaris tahta. Bukan dari pusat kekuatan dunia, bukan dari negara unggulan,
Tapi dari Indonesia, tanah yang dulu hanya jadi penonton, kini mengiringkan pemainnya ke dalam sejarah. Dan Megawati tahu, perjuangannya belum selesai. Tapi untuk pertama kalinya, dia tidak lagi sendirian. 6 bulan telah berlalu sejak malam bersejarah itu. Dunia voli telah bergeser, sumbu kekuatan baru mulai muncul dari Asia Tenggara. Megawati kini menjadi simbol internasional, diundang ke berbagai liga dunia. Tawaran datang dari Italia, Brasil, Jepang, semua ingin menjadikannya wajah baru generasi voli dunia. Namun, ia memilih dengan hati-hati. Bagi Megawati, setiap langkah kini bukan hanya untuk karir pribadi, tapi untuk seluruh generasi yang menggantungkan mimpi padanya. Di antara semua surat undangan yang datang, satu yang membuat Megawati terdiam lama, undangan dari klub Turki tempat Zehra Güneş bermain. Sebuah tawaran yang bukan hanya soal kontrak, tapi tentang sejarah yang bisa mereka tulis bersama. Dalam surat itu tertulis, kami percaya sebuah legenda bisa lahir 2 kali, pertama sebagai rival, dan kedua sebagai kawan satu tim. Megawati tak langsung menjawab, ia butuh waktu. Ini bukan keputusan teknis, ini adalah keputusan hati. Beberapa minggu kemudian, Megawati tiba di Istanbul dalam senyap. Tak ada publikasi besar, tak ada sambutan mewah. Hanya satu orang yang menjemputnya di bandara dengan jaket hitam dan topi, Zehra. Mereka berpelukan tanpa banyak kata. Dunia mungkin memaknai kedatangan Megawati sebagai transfer besar. Tapi bagi mereka berdua, ini adalah babak baru, sebuah ikatan yang telah tumbuh bukan karena kesamaan, tapi karena saling menguatkan luka yang dimiliki satu sama lain. Latihan pertama mereka bersama penuh tatapan dari rekan setim. Beberapa tampak ragu, beberapa kagum, tapi satu hal yang tak bisa disangkal, chemistry di antara Megawati dan Zehra seperti dua kutub yang akhirnya bersatu. Dalam satu sesi latihan, Zehra mengatur blok, Megawati menyerang dari sudut sempit. Kombinasi itu menciptakan sorakan kecil dari pelatih. Kita mungkin sedang melihat sejarah dilukis ulang, bisiknya ke asisten. Media Turki mengulas kerjasama mereka sebagai kekuatan dari dua benua, satu semangat. Fans yang dulu mengidolakan Zehra kini ikut mengagumi Megawati. Dan mereka yang dulu hanya mendukung Megawati dari jauh, mulai mencintai Zehra karena hatinya yang besar. Dua nama ini tak lagi dipisahkan oleh net, melainkan disatukan oleh rasa hormat yang mendalam. Tak sedikit penggemar menyebut mereka sebagai saudari dalam semangat, karena mereka tidak saling mengalahkan, tapi saling mengangkat. Dalam satu sesi wawancara bersama pertama mereka, Megawati ditanya apa arti Zehra baginya. Ia terdiam sejenak, lalu menoleh dan tersenyum. Dia adalah tembok yang dulu ingin aku hancurkan, dan kini, dia jadi tempat aku bersandar. Zehra tak bisa menahan air mata, dan hanya menjawab dengan pelukan. Di tengah siaran langsung, di depan dunia yang menyaksikan lahirnya bukan sekadar bintang, tapi dua hati besar yang bersatu. Dan begitulah kisah itu ditutup, bukan dengan piala, bukan dengan standing ovation, tapi dengan dua tangan yang saling menggenggam. Dari dua benua, dua latar belakang, dua jalan berbeda, Megawati dan Zehra membuktikan bahwa rivalitas tak selalu berakhir dengan permusuhan. Terkadang, rival terbesar dalam hidup justru adalah orang yang paling mampu memahami luka kita. Dan dari sanalah, persahabatan sejati lahir, di tempat yang tak pernah diduga, di antara sorak-sorai, luka, dan hormat yang tulus.